Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memasuki renungan hari ini, baiknya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul kembali untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini, renungan-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kami untuk melakukan aktivitas di hari ini Tuhan, sampai nanti malam. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca Injil Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Haleluya. Sesungguhnya tidak mudah sungguh-sungguh menyadari bahwa saya seorang berdosa, yang membutuhkan mutlak pengampunan dan keselamatan. Seseorang dengan mudah dapat berkata, "Oh ya, aku tahu aku orang yang berdosa." Akan tetapi, ketika seorang sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Allah, di sanalah kita menyadari siapa kita sesungguhnya di hadapan Allah, seperti pengakuan Yesaya. Judul renungan hari ini, pemusatan dosa pribadi. Ketika saya memasuki maha hadirat Allah, maka tiba-tiba saya sadar dan fokus perhatian saya tertuju pada pemusatan atau konsentrasi dosa dalam aspek tertentu dalam kehidupan saya. Tidak sekedar mengaku sebagai seorang berdosa, tetapi tanpa merasakan ada sesuatu membebani diri saya. Seseorang dengan mudah berkata, "Oh ya, aku tahu aku seorang pendosa." Tetapi pada saat dia memasuki hadirat Allah, dia tidak dapat meloloskan diri dengan pernyataan yang tidak jelas semacam itu. Keinsapan kita berfokus pada dosa tertentu, dan seperti Yesaya, kita menyadari siapa kita sesungguhnya di hadapan Allah. Ini selalu menjadi tanda bahwa seseorang berada di hadirat Allah. Dalam hal ini, tidak pernah ada kesan samar-samar akan dosa, melainkan perhatian yang terarah pada pemusatan dosa dalam segi tertentu dalam kehidupan pribadi kita. Allah mulai menginsafkan kita akan suatu dosa tertentu dalam diri kita secara jelas yang dikerjakan oleh Roh-Nya dalam hati pikiran kita. Jika kita mau menyerah pada penginsafannya mengenai dosa tertentu tersebut, maka Dia akan membawa kita lebih jauh ke tempat Dia akan menyikapkan keberadaan sifat dosa yang luar biasa dan mendasar dalam diri kita. Itulah cara Allah berurusan dengan kita bila kita sadar sepenuhnya akan hadirat-Nya. Pengalaman tentang perhatian kita yang diarahkan pada pemusatan dosa pribadi ini berlaku dalam kehidupan setiap orang, dan orang kudus terbesar sampai kepada pendosa yang terburuk. Bila seseorang mulai menaiki tangga pengalaman ini, dia mungkin berkata, "Aku tidak tahu di mana aku telah menyimpang." Tetapi Roh Allah akan menunjukkan dengan jelas dan pasti dalam hal mana ia telah berdosa. Akibat dari penglihatan Yesaya tentang kesucian Tuhan ialah pengarahan perhatiannya kepada fakta bahwa dia seorang yang najis bibir. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Dalam Yesaya 6 ayat 7. Api yang menyucikan harus dikenakan di mana dosa telah dipusatkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan-Mu hari ini Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau hati kami saat ini penuh dosa Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni dosa kami Tuhan, karena Engkau sudah berkorban rela mati demi kami di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas seperti biasanya Tuhan. Biarlah kami beraktivitas dilancarkan oleh-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa mengerjakan sesuatunya dengan baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.